Buaya raksasa ini terikat tak berdaya di sebuah dapur restoran. Koki reptil pelontos ini terlihat bersemangat mengolah daging reptil yang gemoy di depannya. Para asisten terlihat bergembira dan tak sabar melihat aksi koki mereka. Koki reptil mulai beraksi mengayunkan senjata andalannya. Namun ternyata buaya raksasa ini tak rela dirinya dikunyah manusia yang serakah. Koki reptil terlempar berkat sabetan ekornya dan jatuh ke kolam. Dengan tenaga jumbo, buaya raksasa tersebut mengobrak-abrik tempat tersebut dan kabur secepat atlet maraton. Karma instan terjadi, koki reptil yang biasa mengolah daging buaya kini gantian menjadi cemilan buaya-buaya yang tersisa. Dikisahkan sebelumnya, seorang bocil bernama Wang Xiaoxing lagi baca sesuatu. Muncul dua anak yang langsung ngambil kertasnya terus dilempar. Xiaoxing cuma lanjut jalan-jalan. Xiaoxing masuk ke sebuah gerbang terkunci dan manggil Amau di depan sebuah kandang sambil nanya-nanya apa dia lapar. Xiaoxing duduk dan nutup mukanya pakai kertas. Kandang buaya bukan tempat main petak umpet. Dia malah jalan keren. Seorang gundul bernama Xin nyapa kakek Liu dan bilang kalau dia orang yang nelpon tadi. Ternyata tujuan mereka datang buat ngambil buaya di kandang. Kakek Liu jelasin ke Xiaoxing kalau dia jual buaya-buaya itu karena di tempat baru nanti mereka bisa dapat makan daging yang cukup. Tapi Xiaoxing nggak terima kalau Amau ikut dijual. Dia teriak suruh Amau lari. Para anggota langsung Amau emang gak normal. Xin minta tolong kakek Liu buat bantu nangkap Amau. Kakek Liu ngetok-ngetok bambu di depan gua Amau sambil manggil namanya. Amau pun keluar. Para anggota langsung nembakin obat bius sampai kakek Liu bilang udah cukup. Amau pun teler. Xiaoxing kelihatan sedih karena bakal pisah dari Amau. Begitu juga kakek Liu. Xin datang ngasih duit ke kakek Liu, lalu mereka pergi. Pindah ke suatu daerah bernama Guangdong. Seorang pria montok bernama Cao Tacoy lagi di pasar gelap khusus binatang bersama para pengawalnya. Datang seorang pria nawarin buaya yang dia bilang cocok buat sup. Tacoy malah bilang, apaan nih buaya mati? Si pria kaget karena dia ngaku udah habisin 300 yuan buat beli tuh buaya. Pas Tacoy ngelus tuh buaya, tiba-tiba buayanya turun dari pick up dan bikin semua orang panik. Tiba-tiba muncul seorang pendekar berbambu yang langsung ngehentiin tuh buaya sambil bilang, buaya ini milikku. Para tamu restorannya mulai protes karena daging buaya pesanan mereka belum datang. Adegan pindah ke seorang gadis cantik bernama Wang Yan. Di sini Wang Yan yang buka gespernya buat ngeluarin uang yang disimpan di dalam. Jangan ngeres dulu. Isinya uang 100.000 euro. Uang itu dimasukin ke dalam tas. Si cowok nanya kenapa harus cash dan nggak dimasukin rekening. Wang Yan bilang kalau ada biaya admin 15%. Gila juga ya. Sementara itu, adegan pindah ke seorang pria bernama Wang Beji yang lagi makan bareng anaknya Xiaoxing. Dia nanya, mana rapotmu? Xiaoxing dengan santai menjawab, dimakan Amau. Beji langsung nanya apa itu Amau, dan dijawab kalau Amau itu buaya kesayangan kakek Liu. Mendengar jawaban itu, si bocah langsung digeprek. Xiaoxing pun lari sambil ngejek papanya. Balik ke dapur restoran buaya, Tacoy minta ke Xin kalau Amau dipotong duluan. Xin pun ganti senjata pakai golok besar. Pas mau diulti, tiba-tiba Amau bangun. Sekali tebas, Xin langsung terpelanting masuk ke kandang buaya. Adiknya mau nolongin tapi dicegah sama Tacoy. Akhirnya si botak jadi cemilan buaya dan Amau berhasil kabur. Setelah kejadian itu, Tacoy malah minta semua orang pura-pura nggak ada apa-apa. Xiaoxing nggak dibolehin renang sama papanya. Dia dikurung di kamar dan disuruh hitung jagung. Entar juga stres sendiri tuh anak. Balik ke Wang Yan nemuin selembar uang dan langsung ditunjukkan ke Beji. Sayangnya setelah dicek, itu cuma uang palsu. Beji yang makin kesal akhirnya pergi ninggalin mereka. Wang Yan terus berusaha yakinin Beji kalau buaya itu beneran ada.
dan hasil kerja keras 8 tahunnya sudah ditelan. Dia juga nanya apa ada penangkaran buaya di sekitar sini. Adegan pindah ke kakek Liu. Dia balik ke tempat asalnya dan ketemu istrinya yang ternyata pendekar bergolok kembar. Dia disambut anaknya, tapi istrinya malah cuek bebek. Kakek Liu janji kalau dia nggak akan bahas buaya lagi. Ada nomor telepon di sebuah poster dan langsung nelpon kakek Liu. Kakek Liu bilang kalau buayanya sudah dijual ke orang dari Guangdong. Anaknya ajak kakek Liu masuk ke dalam rumah. Tapi sebelum masuk, bambu miliknya malah diambil istrinya dan dibelah dua. Mungkin efek kelamaan gak lihat bambu yang lain. Kemudian Beji nelpon ke Tacoy dan yang ngangkat malah cucungnya. Beji nanya apa buayanya masih ada. Dia bilang masih. Dengar info itu, Beji langsung pergi ninggalin Wang Yan yang masih marah-marah nggak jelas. Di tempat lain Tacoy bilang ke anggotanya kalau polisi mau datang. Jadi jasad Xin Xin harus cepat disembunyiin di sungai. Sementara itu seorang pria setengah sadar melihat Amau. Dia nyuruh Xiao Xing dan teman-temannya buat lari. Tapi dasar tuh bocah, bukannya lari malah pria itu dilemparin. Terlihat Beji putar balik buat jemput Wang Yan. Beji nanya nomor teleponnya. Tiba-tiba Wang Yan dapat ide gokil. Dia rebut HP Beji dan nelpon ke nomornya sendiri. Ternyata nomor itu masih aktif. Yap, artinya HP itu masih ada di dalam perut buaya. Di saat yang sama, Amau mulai mendekat ke arah para bocah. Balik ke Beji, dia malah beliin tiket bus buat ngulangin Wang Yan. Tapi Wang Yan ngotot gak mau pulang karena maunya duitnya balik. Akhirnya Wang Yan digendong dan dipaksa masuk ke bus. Tiba-tiba seorang paman tua yang minta tolong karena mbeknya hilang. Wang Yan yang masih berontak sampai gigit Beji akhirnya berhasil dimasukin ke bus. Dia sampai ancam bakal dituntut pasal penyerangan kalau macam-macam. Tapi dasar power of money, Wang Yan yang barbar malah lompat dari jendela bus yang udah jalan. Akhirnya mereka bertiga menuju sungai. Si paman tua bilang kalau selama puluhan tahun dia ngikat kambingnya di sana dan gak pernah ada masalah. Tapi Wang Yan masih ngotot kalau itu pasti ulah buaya. Beji terus nanya apa ada orang di sekitar sini. Si bapak dengan polosnya bilang kalau anak Beji dan teman-temannya lagi berenang di sekitar sana. Beji langsung nemuin celana anaknya. Si bapak bilang tadi masih lihat, sekarang entah kemana. Terlihat ada genangan darah di sungai dan sesuatu mulai nongol. Tanpa pikir panjang, Beji langsung nyebur buat ngecek. Lewat beberapa saat, Beji nggak muncul-muncul dan mereka mulai panik. Si bapak sampai nanya gimana anakmu. Dengar itu Beji langsung tancap gas balik ke rumah sambil goyang lutut panik. Beji langsung lega karena anaknya nggak jadi cemilan buaya. Dia pun balik kerja. Wang Yan yang mau ikut malah disuruh tinggal di rumah karena bahaya. Xiao Xing terus nanya apa buaya yang lepas itu Amau. Beji langsung pesan ke anaknya supaya jangan kasih tahu Wang Yan. Beji balik ke kantor buat minta senjata, tapi malah nggak diizinin. Dia yang kesel akhirnya ambil kunci motor dan cabut. Di rumah, Xiao Xing bilang ke Wang Yan kalau Amau itu temannya. Wang Yan langsung jawab, temenmu nelen duitku. Malus ladenin Wang Yan, Xiao Xing pergi siapin makan malam. Pas dia keluar rumah, ternyata Amau ada di sana. Wang Yan coba nelpon lagi ke nomornya dan terdengar suara ringtone di sekitar. Panggilan itu langsung terputus karena Amau nggak mau angkat. Beji sampai di tempat Tacoy. Tacoy malah bilang ke anggotanya, itu Wang Xing leset. Tacoy terus bilang kalau semua buayanya aman dan ada di kandang. Tapi Beji lihat ada bekas pagar didobrak. Dia langsung ngecek kandang buaya. Di sana ada kandang super besar di atas truk. Terlihat mereka masih berusaha menyembunyiin sesuatu. Beji langsung nyeret Tacoy ke pagar dan bilang, jangan bohong, kau tahu apa yang sudah kau lakuin. Beji akhirnya nelpon kakek Liu buat minta saran. Kakek Liu bilang kalau sekarang itu musim kawin buaya dan Amau bakal bikin sarang buat bertelur di dekat jalur menuju danau. Beji langsung sadar kalau telur itu harus lewat rumahnya. Kakek Liu pun nanya ada siapa di rumah. Dan benar saja, tanpa permisi Amau sudah masuk ke dalam rumah.
Kayaknya dia masih penasaran sama rasa Wang Yan. Aku juga sih sebenarnya penasaran. Lanjut. Beji langsung nelpon ke rumah. Rumah terdengar suara patahan dan dikira Xiaoxing papanya sudah pulang. Pas Wang Yan selesai nelpon, teleponnya bunyi lagi. Ternyata itu Beji yang bilang kalau si buaya lagi menuju rumah buat silaturahmi. Xiaoxing langsung surprise karena Amau resmi jadi buaya darat. Dari tadi mainnya di darat terus. Tapi Amau malah keinget sama si gundul yang dulu mau nyembelih dia dan langsung mengamuk. Wang Yan dan Xiaoxing akhirnya sembunyi di kamar. Tapi Xiaoxing masih tenang karena dia ngerasa Amau itu temannya. Dia langsung ditarik Wang Yan. Mereka berdua makin terdesak dan akhirnya manjat ke atas genteng. Pas Beji sampai di rumah, dia lihat Wang Yan gelantungan di atap. Beji tanpa mikir panjang langsung tancap gas dan lakuin atraksi gokil. Dia nabrakin motornya ke Amau sampai buaya itu jatuh ke lantai bawah. Setelah itu mereka malah bingung. Amau mau kemana ya? Datang gak dijemput, pulang gak diantar. Ternyata Amau sudah cabut dari sana. Lanjut next part ya guys. Gadis cantik dan bocil ini ketakutan saat digantung di pinggir sungai. Mereka dijadikan umpan buaya raksasa. Pelakunya si Gemoy pemburu predator. Mencium aroma daging segar, buaya raksasa ini langsung ke darat dan mencari sumber bau. Sementara anak buah si Gemoy sudah siap dengan jaring dari atas dan yang lain sembunyi bersama senjata biusnya. Si Gemoy juga siap-siap melesakkan peluru dari senapannya. Buaya raksasa ini tak peduli dan langsung gaspol ke arah umpan tadi. Gadis dan bocil ini tak henti-hentinya berteriak hingga ngompol bersiap di bun-bun buaya raksasa ini. Mereka pun pasrah saat buaya di depan mata. Namun aneh bin ajaib, buaya itu terlihat menghentikan aksinya. Mendadak ia hilang nafsu makan karena bocil ini rupanya dianggap teman karena pernah memberi makan. Kesempatan ini dimanfaatkan anak buah si Gemoy untuk melesakkan peluru bius, membuat buaya mengamuk. Anak buah si Gemoy yang gugup malah menjaring si Gemoy dan langsung dibawa buaya raksasa bernama Amau buat oleh-oleh. Distrik warga diminta tetap di dalam rumah sampai keadaan dinyatakan aman. Di kantor polisi, Tacoy lagi diinterogasi sama Beji. Tapi di tengah interogasi, Beji malah disuruh ngambil air buat para petinggi yang lagi rapat. Nasib polisi pangkat rendahan emang gak enak. Pas Beji pergi, Wang Yan langsung nanya ke Tacoy, sebagus apa pencernaan buaya? Tacoy dengan tenang menjawab kalau sistem pencernaan buaya itu kuat banget. Wang Yan lanjut nanya, kalau makan kertas butuh berapa hari buat dicerna? Tacoy malah bilang bukan hari, tapi cuma 2 jam. Dia juga ngejelasin kalau uang RMB gampang hancur, tapi euro agak susah dicerna. Tibet, ngapain kau bawa senjata? Nembak aja meleset terus. Untung ada petugas lain yang nyuruh kasih aja senjatanya. Akhirnya Beji resmi pegang senapan, walau akurasinya masih dipertanyakan. Beji balik ke kantor dan ngasih tahu Wang Yan kalau besok tentara bakal nyisir gunung buat nyari Amau. Entar, kenapa malah gunung ya? Padahal dari tadi mainnya di sungai dan rumah orang. Dengar itu, Wang Yan langsung keluarin jurus air mata buaya. Dia meluk Beji dari belakang supaya ikut nyari duitnya. Tapi pas mau pergi, Beji malah narik dia dan minta pistolnya dibalikin. Ternyata dari tadi Wang Yan nyolong senjata polisi. Sementara Tacoy dan gengnya sudah berangkat duluan masuk ke hutan. Adegan pindah ke kakek Liu. Dia terlihat lagi siap-siap mau pergi. Anak dan istrinya langsung sadar. Kakek Liu cuma bilang ada buaya lepas dan dia harus bantu mereka. Anaknya mau ikut tapi langsung ditahan mamanya. Akhirnya kakek Liu berangkat sendirian. Balik lagi ke Tacoy. Mereka sampai di tempat gelap dan Tacoy bilang kalau 2 titik merah di malam hari itu pasti mata buaya. Tanpa banyak mikir, dia langsung nembak. Cara yang datang langsung nembakin buaya raksasa tanpa basa-basi. Tapi dasar buaya gesit, buaya raksasa ini berhasil lolos dari serbuan itu. Beji langsung nyamperin anaknya dulu buat pastiin dia aman. Setelah itu dia ngajak kakek Liu buat ngejar Amau pakai mobil. Wang Yan yang gak mau ketinggalan juga ikut naik.
Akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran antara mobil dan buaya raksasa. Di tengah pengejaran, Wang Yen malah ngambil pistol milik Beji dan coba nembak Amao. Beji langsung ngerem dadakan dan rebut lagi pistolnya. Belum sampai lanjut, Amao malah putar balik dan kayak ngajak ke mobil duel 1 lawan 1. Amao terus lari ke arah hutan bambu dan masuk ke wilayah perkebunan. Beji masih berhasil nyusul dari belakang. Amao turun lewat perkebunan dan terlihat menuju ke sebuah danau pariwisata. Semua turis di tempat itu langsung dievakuasi biar nggak jadi menu makan siang. Pas sampai di lokasi, kakek Liu langsung diajak seorang polisi buat bantu penanganan. Posisi Amao pun berhasil dilacak. Beji dan kakek Liu langsung turun ke tengah danau naik perahu, bermodalkan ayam buat dijadiin umpan. Tapi ternyata Amao malah lebih tertarik sama sepasang Romeo dan Juliet yang lagi pacaran di danau. Kapal mereka disenggol Amao sampai keduanya jatuh ke air. Beji dan kakek Liu langsung ngegas pakai speedboat buat nolongin mereka. Pasangan itu berhasil ditarik naik oleh Beji. Sementara kakek Liu berusaha ngejauhin Amao dari Romeo dan Juliet tadi. Di tempat lain, Xiaoqi yang tadi pingsan akhirnya sadar. Dia dengar berita dari radio milik orang yang lagi nyari getah di hutan. Di situ dikabarin kalau posisi Amao sekarang ada di danau. Balik ke Beji, dia nanya ke kakek Liu sekarang harus bagaimana. Kakek Liu malah balik nanya, seberapa jago kau nembak? Beji dengan ragu-ragu jawab, cukup baik. Padahal dari tadi dikatain meleset terus. Kakek Liu pun punya rencana. Dia mau mancing Amao ke tepian dan berusaha ngikat dia. Kalau gagal, tugas Beji adalah kasih paham Amao pakai timah panas. Kakek Liu suruh Beji cari tempat yang pas buat nembak. Sementara dia sendiri mulai mancing Amao keluar. Pas mau pergi, Beji malah ditarik sama Wang Yen. Dia bilang jangan lakuin itu karena terlalu berbahaya. Dia ngaku sudah nggak peduli lagi sama duitnya. Tapi Beji malah jawab tenang, aku cuma mau nepatin janji. Nah ini baru protagonis laki banget. Beji pun berjalan menuju tepi danau. Sementara kakek Liu mulai dengar gerakan dari dalam air. Dan benar aja Amao muncul perlahan. Mereka berusaha narik Amao ke arah tepian. Kakek Liu terus manggil, Amao, ayo pulang. Pas hampir sampai tepi, Amao malah nyelam lagi. Kakek Liu bilang kalau itu karena Amao benci orang asing. Kakek Liu pun mutusin buat masuk ke danau. Beji langsung larang karena terlalu berbahaya. Tapi kakek Liu yakin kalau Amao nggak akan nyakitin dia. Sebelum masuk, kakek Liu bilang ke Beji, kalau terjadi apa-apa, tembak mulutnya sampai tembus ke otak. Kalimat yang tenang tapi nusuk. Akhirnya ditembak oleh Beji. Dan untuk pertama kalinya, tembakannya nggak meleset. Amao pun tumbang. Di detik terakhirnya, Amao melihat ke arah kakek Liu dan netesin air mata buayanya. Di saat yang sama, kakek Liu juga ngembusin napas terakhir. Akhirnya mereka berdua pergi bareng. Sahabat manusia dan buaya yang nasibnya sama-sama tragis. Balik ke rumah Beji, uang milik Wang Yen yang ditelan Amao berhasil ditemuin. Tapi sayangnya kondisinya udah sobek-sobek dan hancur. Setelah semua kejadian itu, Wang Yen akhirnya tinggal bareng Beji dan Xiaoxing. Kayak keluarga dadakan gitu. Cinlok nih ya. Sampai jumpa di film berikutnya guys.